Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar apa ya? Ya, mata pelajaran tematik, tema 4B, subtema 2. Tahukah kamu bahwa kita memerlukan energi untuk beraktivitas? Energi sebaiknya dimanfaatkan secara bijak, termasuk energi listrik. Cara bijak memanfaatkan energi listrik adalah dengan berhemat. Salah satu cara menghemat energi adalah menggunakan peralatan listrik sesuai keperluan. Misalnya, hanya menggunakan kipas angin saat udara panas. Bagaimana ya cara menyalakan kipas angin? Yuk baca teks petunjuk penggunaan kipas angin berikut. Petunjuk penggunaan kipas angin. 1. Colokkan steker kipas angin pada stop kontak. 2. Tekanlah salah satu tombol angka pada kipas angin. Nomor pada tombol menunjukkan kencang atau pelannya putaran baling-baling dan angin yang dihasilkan. 3. Tekan tombol pemutar pada bagian belakang kepala kipas angin agar angin menyebar ke seluruh ruangan. 4. Jangan biarkan kipas angin menyala tanpa ada penggunanya. 5. Segera matikan kipas angin jika suhu udara sudah turun dengan menekan tombol off atau angka 0 pada kipas angin. 6. Lepaskan steker dari stop kontak. Setelah membaca teks petunjuk tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan? Ya, teks petunjuk berisi tentang arahan atau panduan dalam menggunakan, melakukan, atau membuat sesuatu. Bisa kalian tulis di buku tulis ya. Menghemat energi bisa dilakukan oleh semua orang, bahkan kalian pun bisa mendukung upaya menghemat energi. Misalnya, dengan membuat poster tentang ajakan kepada semua orang untuk berhemat energi. Poster dibuat dengan tujuan untuk menarik perhatian orang agar mengikuti anjuran dalam poster tersebut. Dalam poster terdapat teks petunjuk mengenai langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Selain berisi tulisan, sebuah poster juga disertai gambar yang berkaitan dengan isinya. Setelah membuat poster tentang berhemat energi, kita bisa mengampanyekannya. Kampanye merupakan salah satu cara yang mudah untuk mengajak orang-orang berhemat energi. Untuk menghasilkan energi listrik yang besar, diperlukan sumber energi yang besar pula di pembangkit listrik. Selain itu, pembangunan listrik juga memerlukan biaya yang besar. Oleh karena itu, kita dikenakan biaya listrik setiap bulan. Dengan membayar listrik, kita berhak menggunakan listrik untuk keperluan sehari-hari. Namun demikian, hak juga harus diimbangi dengan memenuhi kewajiban memanfaatkan energi listrik secara bijak. Banyak bentuk energi penting yang dibutuhkan manusia, misalnya energi listrik dan energi bahan bakar. Tanpa adanya energi, manusia akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, kita berkewajiban untuk menghemat pemakaian energi. Berikut hal-hal yang bisa dilakukan untuk menghemat energi. Tidak hanya menghemat listrik, kita pun perlu menghemat dalam penggunaan air. Salah satu pemanfaatan air adalah untuk menyiram tanaman atau mengairi sawah. Di Bali, sistem irigasi pertaniannya menggunakan sistem subak.
Tanaman pertanian memerlukan air, tak terkecuali jagung. Jagung dapat diolah menjadi bahan makanan yang bermanfaat bagi manusia. Ayo menyanyikan lagu Menanam Jagung, ciptaan Ibu Sud bersama-sama. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil tangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Pada awal pembelajaran, kita telah membahas mengenai perubahan energi pada kipas angin. Masih ingat apa perubahan energi yang terjadi? Ya, perubahan energi pada kipas angin berupa energi listrik yang diubah menjadi energi gerak. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa energi dapat berubah menjadi bentuk energi lain. Berikut adalah contoh lain perubahan energi. Energi listrik merupakan jenis energi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak peralatan rumah tangga menggunakan energi listrik sebagai sumber tenaganya. Energi listrik diubah menjadi energi lain sesuai dengan fungsi alat tersebut. Berikut adalah contoh perubahan energi listrik. Energi listrik dapat dihasilkan dari energi gerak. Contohnya, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di Bandung yang memanfaatkan aliran air Bendungan Cirata. Kemudian, ada pula pembangkit listrik yang memanfaatkan energi surya atau energi matahari. Contohnya adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Bali, yaitu di daerah Karangasem dan Bangli. Kemudian ada energi listrik yang berasal dari panas bumi. Contohnya pembangkit listrik tenaga panas bumi Kamojang di Garut. Terakhir ada pembangkit listrik yang memanfaatkan bahan organik, misalnya dari sampah, limbah pertanian, ataupun kotoran hewan. Nah, pembangkit listrik yang memanfaatkan bahan organik ini disebut sebagai biomasa. Energi dapat dihasilkan dari sumber daya alam. Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah loh. Contohnya berikut ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian kelas 4 Zaid dan kelas 4 Halid berhasil mempelajari tematik tema 4B subtema 2. Kalian sudah belajar tentang teks petunjuk dan juga poster, lalu mempelajari hak dan kewajiban dalam penggunaan energi, kemudian menyanyi bersama lagu Menanam Jagung, membahas perubahan energi, dan yang terakhir mempelajari pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 Zaid dan kelas 4 Halid tetap semangat karena kalian itu hebat.